Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para hadirin, kawan-kawan, sahabat semua di Nusantara, yang mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan penuh keimanan. Kita lanjutkan pengajian kita yang lalu tentang masalah khusyuk. Salat di dalam kekhusyuan. Memang betul. Salat di dalam khusyuk atau salat dibarengi dengan khusyuk itu luar biasa, sangat sulit sekali. Kenapa? Karena banyaknya kegiatan-kegiatan kita di luar salat yang berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan pekerjaan, pelajaran ataupun yang lain. Sehingga cenderung hati kita itu ketika terpana, terdiam, pikiran-pikiran itu melayang kemana-mana. Sehingga fokus di dalam satu bacaan itu sangat sulit. Tapi tidak dipungkiri bahwa semua itu bisa dipaksakan. Karena yang mempunyai diri kita adalah diri kita. Pikiran kita itu yang mengatur adalah diri kita. Maka aturlah pikiran kita itu sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Ketika kita ingin khusyuk, ya bisa saja. Bisa saja, walaupun khusyuk itu bagian-bagian yang awalun, bagian-bagian yang pertama atau yang paling rendah, yaitu mengikuti apa yang dibaca. Nah, kemarin kita sudah membahas dua iftitah. Selesai kita membaca dua iftitah, kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah dan di antara dua iftitah, jadi ini dua iftitah, ini surat Al-Fatihah. Tengah-tengah itu ada bacaan sunnah yang diatur para ulama-ulama yang bermazhab kepada Imam Syafi'i, yaitu lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka dari Fatihah usahakan saktah, berhenti sebentar. Sekali lagi, dari dua iftitah usahakan saktah, berhenti sebentar. Berhenti sebentar, sejenak. Wa ana minal muslimin. Dan semoga aku sebagian dari orang-orang yang muslim, yang berpasrahkan diri. Berhenti, baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saktah lagi tuh. Jadi di antara Fatihah, di antara iftitah, doa iftitah dengan Fatihah ada a'udzu, dan a'udzu itu setelah iftitah diam, sebelum Fatihah diam. Lalu bacakan bismillah. Nah, bagaimana membaca surat Fatihah yang paling dianjurkan sama ulama? Yaitu per ayat, tartil. Kenapa? Karena akan menimbulkan keseriusan di dalam dada kita. Mazhab Imam Syafi'i itu Fatihahnya dicampur dengan basmalah yang dizahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nafas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nafas. Ar-Rahmanir Rahim. Nafas. Maliki yaumiddin. Nafas. Dan seterusnya begitu. Jadi per ayat. Nah, bagaimana, Kang, kalau seandainya seandainya diwasolkan 3 napas, silahkan. Yang penting sesuai dengan wasolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Napas.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tiga kali tiga kali bernafas atau tiga kali sakta, tiga kali berhenti di dalam surat Al-Fatihah. Silahkan saja, boleh-boleh saja. Atau satu kali nafas seperti tarawih misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh-boleh saja, silahkan. Tapi di dalam Fatihah ini kita semua harus memahami ya. Yang paling pertama yang diutamakan adalah per ayat nafas. Nah, itu yang paling diutamakan. Kenapa? Karena akan timbul di dalam hati kita itu mengikuti makna, mengikuti arti lah minimal. Dari bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang merajai seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari kiamat, dan seterusnya. Cenderung. Dan juga di dalam surat Al-Fatihah itu, kalau kita memang mau belajar khusyuk, kita harus memahami 14 tasdid yang ada di dalam Fatihah. Itu ada 14 ya, silahkan hitung sendiri ya. Saya kasih bocoran. Nah, di dalam bismillah itu ada 3 ya. Satu, bismillah ya, di dalam lafaz Allah itu ada tasdid alif lam jalalah. Di dalam ar-Rahman itu ada alif lam samsiyah ya. Begitu juga di dalam lafaz ar-Rahim itu ada 3. Tinggal dihitung. Kenapa ada tasdid begitu? Ternyata hikmahnya ketika kita memahami tasdid itu kan adalah bacaan yang ditekan. Itu. Entah itu tasdidnya sebab idgham, entah itu tasdidnya alif lam samsiyah, alif lam jalalah, atau tasdidnya tasdid musyaddah gitu kan, yang seperti rabbil alamin. Nah, itu musyaddah itu. Bacanya harus ditekan dan dikembalikan kepada harkatnya. Nah, kalau kita memahami itu, nanti kita di dalam bacaan lisan kita itu kita akan timbul hati-hati di situ. Dan juga kalau tasdidnya hilang seperti di dalam Rabbil Alamin, dibacanya Rabbil Alamin, itu maknanya sudah berbeda. Ya, maka tasdid ini sangat luar biasa penting. Sangat luar biasa penting ya di dalam surat Al-Fatihah. Jadi selain arti yang kita pahami atau mengikuti ayat-ayat Fatihah di dalam dada kita, ya mulut kita mengucapkan Fatihah, hati kita mengikuti apa yang dibacakan ya. Kita juga harus memahami tasdid. Juga yang terutama itu adalah mukharijul huruf. Nah, ini penting nih, mukharijul huruf di dalam surat Al-Fatihah. Seperti kan ada sebagian saudara kita yang sudah yang sudah totok kalau bahasa kita orang Jawa itu kan. Mengucapkan ain itu kadang-kadang ngalamin. Kalau kita kan alamin, mereka ngalamin, ada angnya itu. Apakah boleh? Boleh. Silahkan, tapi untuk dirinya sendiri. Orang yang seperti itu tidak bisa untuk dijadikan imam. Kenapa? Karena khawatir yang di belakang mempunyai keraguan-raguan makmumnya. Tapi untuk dirinya sendiri, kalau memang sulit sekali untuk merubah ngalamin itu, ya, sah-sah saja untuk dirinya sendiri ya, dia ajarin alamin, ngalamin lagi, alamin, ngalamin lagi. Padahal kita sudah pernah ngalamin ya kan. Ya tapi ya sudah gitu. Kalau memang sudah tidak bisa. Terus orang yang cedal seperti mengucapkan ro dibacanya lo, boleh saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Silahkan saja. Tapi tidak bisa dia untuk dijadikan imam karena khawatir yang makmum tadi akan merasa ragu-ragu. Tapi kalau untuk dirinya sendiri, silahkan. Maka
kriteria seorang imam itu dia harus mampu mengucapkan mukhorijal huruf yang sempurna, ya minimal 80% lah, karena tidak ada yang sempurna sih di dunia. Rasulullah yang sempurna. Iklan ada motor lewat. Manusia tidak sempurna, hanya Rasulullah. Bahkan di dalam bo itu saya pernah dengar tuh dari guru bahwa Rasulullah itu mengatakan tidak ada yang bisa mengucapkan sempurna huruf bo kecuali aku, kata Rasulullah. Allah alam ya, itu sudah lama juga itu saya dengar. Nah, jadi manusia itu nggak ada yang sempurna, cuma setidaknya kita tahulah seperti do itu ya, do itu sangat luar biasa. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Nggak boleh kita baca walazzolin. Itu juga di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu harus ada tasdidnya. Kalau tidak ada tasdidnya itu merubah makna dan berbahaya makna. Bagaimana Pak Ustadz kalau dia tidak tahu sama sekali, dia bacanya ya karena baru-baru ngaji ataupun baru hijrah atau baru masuk Islam, ya tidak masalah gitu kan. Nah, tapi teruslah belajar, ya teruslah belajar, terutama di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Luar biasa ya, insyaallah kalau kita benar-benar berusaha untuk sebaik mungkin di dalam ibadah sholat kita, di dalam khusyuk, insyaallah ya, walaupun nanti mau khusyuk menghayal sedikit, khusyuk lagi menghayal. Kadang-kadang gini, waktu berdiri kita khusyuk, waktu ruku kita nggak ingat menghayal atau berpikir atau mengingat memori. Begitu tidak ingat, aku lagi sholat nih. Maka banyak orang yang sholat yang tidak khusyuk itu ketika sholat yang 4 rakaat atau yang 3 rakaat. Sering mikir nih 2 apa 3. Kenapa bisa begitu? Itu karena tadi itu ya, pikiran-pikiran. Ya terus kalau terjadi seperti itu apakah harus dibatalkan? Jangan. Di dalam I'anatul Thalibin diceritakan kalau kita di dalam sholat terus kita lupa mana 2 mana 3, terus ragu-ragu, kita nggak ketemu nih apa 2 apa 3 apa 2 apa 3, maka ambil yang lebih sedikit 2. Cuma nanti terakhir sebelum salam sujud sahwi itu ya. Hadirin rahimakumullah, setelah Fatihah kita baca surat-surat pendek tuh di dalam rakaat pertama dan di dalam rakaat kedua. Silakan surat apa saja yang kita hafal gitu ya. Nah, ulama-ulama banyak yang menentukan di maghrib suratnya A, B, C dan sebagainya. Isya atau ada lagi subuh begitu. Nah, kita yang awam apa saja yang kita hafal dah. Tapi kalau bisa nurun ya. Nurun apa naik? Naik ya, naik. Misalnya kita baca surat 112 ya, nanti rokat itu rokat pertama tuh, nanti rokat keduanya surat ke 113. Nah kalau di dalam surat-surat pendek seandainya kita baca rokat pertama kuliah, maka di dalam rokaat kedua itu bacanya kulhu, karena Rasulullah pernah menganjurkan itu tuh ya. Kalau kita baca kuliah, usahakan nanti rokaat keduanya kulhu. Kalau yang lain naik ke atas gitu ya, dari 110 ke 111, dan usahakan surat yang dibaca itu yang langsung hatam satu surat ya. Ya misalnya kita baca Al-Hakumut, habisin tuh Al-Hakumut, jangan setengah-setengah, itu nggak enak kalau setengah-setengah ya. Itu kita aja kalau dikasih duit setengah-setengah nggak enak, orang maful kita mah cuma setengah-setengah ya kan. Ya, nah itu di dalam khusyuk. Begitu juga dengan ruku ya, begitu setelah baca surat kita ruku. Nah ruku itu ketika kita khusyuk itu kita harus tahu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ya. Allah yang maha agung, maha suci zat Allah yang maha agung, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dan juga yang maha terpuji. Jadi di situ kita mengagungkan, ketika kita ruku itu kita mengagungkan tuh kepada Allah dalam dada kita. Aku mengagungkan Engkau ya Allah.
Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang menciptakan seluruh tumbuh-tumbuhan yang sempurna. Engkau zat yang sempurna penciptaan. Sedangkan aku adalah makhluk yang kau berikan akal. Bangun i'tidal. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Bangun kita tuh, ya. Kita mengakui Rabbana, Tuhan kami, lakal hamdu, hanya milik Engkau segala puji. Mil'us samawati, yang meliputi langit, wa mil'ul ardi, dan meliputi bumi, dan seterusnya. Kita berpikir di situ Allah lah yang memang pantas untuk dipuji, nggak ada manusia untuk dipuji gitu kan. Kalau kita dipuji terus GR, kita termasuk orang yang PA. Kenapa? Karena kita ini makhluk. Kita makhluk loh. Makhluk itu kan bahasa Arab, itu kan isim maf'ul kan, yang artinya yang diciptakan. Ketika kita yang diciptakan ini dipuji, sebenarnya GR itu yang menciptakan. Di mana-mana ada yang diciptakan, maka pasti ada yang menciptakan. Maka ketika kita dipuji, ya ucapkan aja alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alhamdulillah. Bapak ini ganteng, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas masalah ini. Nah, terus ruku, i'tidal, sujud. Disinilah kalimatnya sholat nih, sujud. Karena ketika kita sujud, maka kita merasa rendah dan Allah yang sangat tinggi. Kita rendahkan diri kita di situ, ya Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci zat yang maha tinggi. Ya, dan segala puji baginya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Paling bagus itu banyakin tuh ketika sujud. Ruku sama sujud tuh banyakin saja bacaannya. Bahkan ketika sujud lebih banyak daripada ruku kalau menurut saya ya pribadi itu. Kenapa? Karena nikmatnya ibadah itu sejak ruku itu. Nah, itu jadi filosofi juga, kenikmatan hidup itu ketika kita ada di bawah. Ya kalau orang yang nggak tahu mah ya merasa menderita dan hina aja. Kenapa? Yang di bawah itu lebih nikmat. Karena ketika kita di bawah, ketika kita sulit, ketika kita susah, orang yang beriman itu hatinya akan cenderung ya Allah, dekat dengan Allah, dan Allah itu suka sama orang-orang yang kayak gitu tuh. Yang dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Ya Allah, saya ini susah amat, ya Allah. Anak mencret, mertua pengen keriting, bapak nggak kerja-kerja, suami saya ya Allah, ya Allah. Jadi ada Allah di sini nih. Gitu. Kalau yang nggak beriman makan kemarahan itu. Ya, kadang-kadang buat kata-kata yang kasar. Untuk apa? Untuk sesuatu yang dia sendiri aja nggak paham. Subhanallah, maha suci zat Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka paling nikmatnya di dalam sholat itu adalah sujud. Maaf ya, sujud. Nikmatnya itu luar biasa. Nah, ketika sujud itu kita merasa rendah dan Allah yang maha tinggi. Dan kita tidak selamanya hidup di dunia, kan gitu. Kita berpikirnya, ya Allah engkau yang tinggi, saya yang paling rendah. Begitu sombongnya hamba hidup di alam dunia. Usahakan seperti itu tuh dalam dada. Jadi ada kekhusyuan di dalamnya. Nah, setelah ruku duduk di antara dua sujud. Itu doa nanti timbulnya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Karena secara lugo, secara etimologi atau secara bahasa, sholat itu adalah doa. Karena banyak sekali di dalam sholat itu adalah doa dengan zikir. Itulah. Lalu setelah itu sujud lagi. Setelah sujud, duduk di antara dua sujud. Sujud yang kedua, ya kalau rakaat pertama berdiri lagi. Kalau rakaat kedua duduk tahiyat awal. Kalau rakaat ketiga duduk tahiyat akhir. Nah, di dalam tahiyat akhir juga jangan lupa, ya. Nah, di situ ada at-tahiyatul. Nah, tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ibadillahi kas-sholihin. Nah, di dalam at-tahiyatul ini juga kita harus paham tasdid. Ya, kenapa? Karena takut berubah makna ketika tasdid itu tidak pas.
Nah, at-tahiyatul ini perlu diketahui adalah bacaan di dalam tahiyat akhir yang diadopsi oleh Rasulullah dari percakapan Rasul dengan Allah. Ketika di Sidratul Muntaha, Rasul mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah kepada Allah. Itu kata-kata penghormatan kepada Allah. Nah, itu harus paham. Maka ketika kita at-tahiyatul, kita ucapkan kata-kata penghormatan. Lalu Allah menjawab, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi di dalam kalimat ini Allah mendoakan ya. Allah mengucapkan jawab salam lah kalau kata kita mah. Jawab salam dengan mengucapkan keselamatan untukmu ya Muhammad. Intinya begitu tuh. Tapi Rasulullah kan manusia yang bukan egois, yang nggak kayak kita. Maka Rasulullah menjawab assalamu alaina. Keselamatan itu buat kami ya Allah. Bukan buat saya, tapi buat kami. Wa ala ibadillahi sholihin. Dan juga atas orang-orang yang soleh-soleh, yang melakukan amalan-amalan baik gitu kan. Sholihin. Dari kata solaha. Yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, yang hatinya hanya cenderung kepada Allah walaupun dia hanya seorang buruh harian lepas. Ketika dia memang hatinya cenderung kepada Allah, maka masuklah di dalam wa'ala ibadillahis sholihin. Terus nanti ada syahadat ya, terus ada sholawat, terus dan sampai kepada hamidum majid. Baru kita assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Ya, itu. Kita pahamin saja sedikit-sedikit tuh. Bagaimana cara memahaminya? Ya beli buku ya harga 15.000, 20.000, 30.000 beli itu. Ya. Nah, di situ cari bacaan-bacaan sholat yang ada artinya sambil kita pahami. Atau sekarang kan ada Google tuh, buka aja Google gitu kan. Terus kita pahamin pelan-pelan. Nah kalau kita bingung ketika di Google, bukan nggak boleh ngaji di Google segala macam, bukan. Ketika kita bingung cari guru, jangan kita kadang-kadang kita ini baca, lihat, tapi ketika kita paham, kita tidak paham, kita coba pahami dengan otak kita tanpa ilmu. Nah, itu yang salah gitu. Kalau kita cuma kaji, kita ikutin, kita dengerin gitu kan, kita lihat, silahkan saja. Tapi ketika kita tidak paham, dan jangan coba belajar memahami kalau kita memang nggak paham gitu. Ya nantilah suatu saat kita akan ceritakan itu ya, insya Allah dengan doa semua, insya Allah nanti kita bahas pelan-pelan. Mudah-mudahan dukungan Anda dalam channel saya ini bisa memperkuat channel dakwah kita terus berkembang menjadi channel yang teladan. Itu harapannya. Itu harapan. Itu sajalah dulu pengajian kita. Nanti insya Allah kita lanjut kepada ba'da sholat. Ini udah 23 menit. Mudah-mudahan ya bisa dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Allahumma biq ila qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa qalbi bi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa qalbi bi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad